Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak mukmin cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa perkara adab pergaulan antara lawan jenis akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang harus diketahui kemudian diamalkan oleh setiap individu generasi muda. Kita lihat di sekitar kita, subhanallah, banyak generasi-generasi muda yang kurang memahami adab-adab pergaulan antara lawan jenis, sehingga kita sering dapati di antara mereka yang tidak memiliki batasan dalam bergaul dengan lawan jenis. Dan bahkan tidak sedikit pula generasi muda zaman sekarang yang menghabiskan waktu mudanya hanya untuk berpacaran. Na'udzubillah. Bapak harap anak-anakku sekalian tidak termasuk salah satu di antara mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak mukmin cintai karena Allah Subhanahu wa taala, adapun adab-adab pergaulan antara lawan jenis yang terdapat di berbagai riwayat hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keutamaan rasa malu dalam bergaul antara lawan jenis. Di dalam kitab Shahihain, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan hadis sebagai berikut. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Yang artinya, dari Imran bin Husain, ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 6117 dan Muslim nomor hadis 37. Dengan sifat malu ini dapat mencegah pemiliknya dari mengerjakan perkara-perkara yang buruk dan akhlak yang tercela. Misalnya, salah satunya adalah tidak menjaga adab bergaul antara lawan jenis. Serta sifat malu juga dapat memotivasi pemiliknya untuk selalu berakhlak mulia dan berakhlak luhur. Adapun yang kedua adalah menjaga pandangan dari hal yang haram atau ghadul basar. Imam Ibnul Qayyim berkata, berlebih-lebihan dalam memandang yang haram akan membuat seseorang beranggapan baik terhadap hal itu, yaitu memandang yang haram, serta terbayangnya apa yang dipandang di dalam hati dan membuat ia sibuk memikirkannya, serta selalu berpikiran bagaimana ia akan memperolehnya. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, yang artinya, wahai Ali, jangan engkau mengikuti pandangan pertama, yaitu pandangan yang tidak disengaja, dengan pandangan berikutnya, karena hanya yang pertama yang menjadi milikmu, sementara yang kedua bukan milikmu, atau hal tersebut merupakan dosa. Hadis Hasan Gharib riwayat Abu Dawud nomor 246. Maka dari itu, anak-anakku sekalian yang Bapak mukmin cintai karena Allah Subhanahu wa taala, agar selalu bisa menjaga pandangan saat bergaul dengan lawan jenis. Berapa banyak pandangan haram yang berakibat berbagai penyesalan dan kerugian? Bukankah banyak? Adapun yang ketiga adalah larangan berkholwat atau berduaan di tempat yang sepi antara lawan jenis. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk menjauhi zina? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kalian mendekati perzinaan dan segala pemicunya, supaya kalian tidak terjerumus ke dalamnya. Sesungguhnya zina itu benar-benar amat buruk, dan seburuk-buruk tindakan adalah perzinaan. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32.
Ketahuilah anak-anakku sekalian yang Bapak mukmin cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua mendekati zina, maka Allah Subhanahu wa taala menyumbat semua celah dan menutup semua pintu masuk setan menuju perbuatan zina. Hal tersebut dibuktikan dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW di dalam riwayat hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai berikut. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhuma asyaiton. Yang artinya tidaklah seseorang laki-laki berdua-duaan di tempat yang sepi dengan seorang perempuan, melainkan yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai penutup, Bapak Mukmin berharap agar anak-anakku sekalian dapat selalu menjaga adab-adab pergaulan antara lawan jenis dengan semaksimal mungkin sebagaimana yang telah diajarkan oleh uswah hasanah kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan Bapak berharap anak-anakku sekalian menjadi generasi muda yang selalu disibukkan dengan ilmu, yaitu dengan rajin belajar baik ilmu-ilmu umum maupun ilmu agama. Sehingga apabila anak-anakku sekalian disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat, insya Allah dengan izin Allah, maka anak-anakku sekalian akan dijauhkan dari hal-hal yang mendatangkan keburukan. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.